Hai, selamat sore teman-teman yang sudah pada nonton. Nah, pokoknya pasti sudah nungguin nih bintang tamu kita yang spesial hari ini. Selamat datang di Jakarta Content Week atau yang disingkat dengan sebutan yang sangat atraktif menurutku, Jack10. Oke. Nah, udah pada nonton acara apa aja secara streaming di jack10.com? Oke, jangan lupa semua acara bisa dilihat di jack10.com dan juga jangan lupa juga semua bisa ditonton streaming dan registrasinya juga di situ. Oke, selamat sore teman semua. Saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah moderator hari ini atau host yang akan ngobrolin tentang visual storytelling. Saya adalah Trianur Agustina. Saya adalah jurnalis Boga Femina yang akan ngajak kamu ketemu dengan seorang profesional bukan dari Bali ya. Dia basisnya di Bali. Dia adalah Sasa Busha, seorang food stylist dan juga food photographer yang kebetulan juga adalah temanku juga. Jadi aku senang banget nih berkat Jack10 aku bisa satu reuni, bisa satu zoom dengan salah satu orang yang udah ketawa dia di sana tuh. Dengan salah satu orang yang aku kagumin juga karena tidak bisa menjadi seperti dia. Coba dibuka layarnya, mana Sasa Busha yang katanya lagi kerja konon sekarang. Hai. Kita dipisahkan oleh pulau ya, tapi terasa dekat berkat Jack10 hari ini. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Tria? Sehat? Kabar baik. Sasa gimana? Bali terkendali job-job walau pandemi? Alhamdulillah. Semua harus disyukuri aja. Yang penting tetap semangat ya. Disyukuri dong. Pasti sekarang kalau ngeliat dari dinding belakang ini pasti bukan di rumah nih. Ini pasti lagi lagi set nih, lagi di set kerja. Lagi di mana sih? Lagi on set. Lagi motret kebetulan. Jadi karena event hari ini bisa live, nah itu enaknya gitu ya. Jadi aku minta izin sebentar. Pokoknya 1,5 jam mau skip dulu dari pekerjaan. 5 jam hari ini. Hari ini 5 jam workshop 5 jam. 1 jam. Pokoknya kangen-kangenan sama Mbak Tria ya. Udah lama banget loh nggak ketemu. Kita terakhir ketemu di Aceh. Ya, kita ketemu di Aceh di sebuah sesi di mana Sasa juga adalah pengajar. Ya seperti hari inilah. Dia hidupnya itu antara diculik gitu. Jadi dia setiap hari motret, kadang-kadang diculik jadi pembicara seperti hari ini itu ya. Hari ini diculik oleh Jack10. Oke teman-teman semua, pokoknya yang punya pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Nanti akan kita bacakan di besok, kita bacakan di akhir acara. Mau tanya apa aja soal Sasa, kita akan membedah tentang profesinya. Hari ini bukan workshop ya, tapi kita akan ngobrol tentang profesi Sasa yang sangat menarik sebagai food stylist dan food photographer. Oke, sip. Nah, kita hari ini akan membedah tentang visual storytelling. Of course, kalau kita misalnya buka buku resep atau kita buka buku menu di restoran gitu ya, dari fotonya aja gitu yang sangat menggiurkan, kita bisa melihat, wah ini yang gue mau nih. Makanannya kelihatan menggugah karena ya fotonya nggak redup ya. Fotonya lightingnya sangat keren, penataannya juga. Nah itu adalah tanggung jawab seorang food stylist dan food photographer. Nah ajaibnya teman kita hari ini, dia merangkap guys. Dia merangkap 2 profesi itu ya. Jadi Sasa tidak akan butuhkan aku karena aku food stylist, dia nggak akan butuh aku karena dia adalah food stylist andal. Ya. Makanya gue tetap butuh job. Jadi tolong dong kita lihat ke teman-teman bagaimana sih behind the scene-nya pekerjaan kamu. Kadang kan kalau kita lihat seret-seret buku menu keren, padahal kalau dibikin bahkan kalau pengerjaan iklan bahkan ya, food menu juga ribet sih. Bahkan kalau kita ngobrol di iklan untuk packaging, billboard gitu, yang kita hanya lihat sekilas mata, pengerjaannya 1 hari guys. Kadang lembur, kadang nggak tidur karena kalau gulung kabel ada stuntman-nya. Food stylist dan photographer tidak ada stuntman-nya. Jadi hebat seorang wanita, stamina-nya oke di profesi yang katanya orang makan jepret-jepret. No. Oke. Buka langsung presentasinya. Buka presentasinya. Jangan lupa nanya-nanya langsung ya. Ini masih di off-in loh sama Jack10. Masih di off-in presentasi. Oke, Jack10. Segera keluarkan presentasi yang kece itu. Yang aku lihat slide-nya cuma sedikit, tapi aku harus membayangkan kerumitan pekerjaannya. Ya, pokoknya teman-teman akan nonton. Sasa Busha ini. Let's go.
visual storytelling, food photography, maka di sini aku mau menceritakan tentang gimana sih sebuah proses di balik pembuatan buku menu atau katakanlah menu yang dapat mewakili sebuah brand atau merepresentasikan sebuah brand untuk bisa menginformasikan tentang produk ataupun makanan yang ingin disajikan kepada tamu. Jadi sebagai sebuah acuan gitu ya, kalau kita berbicara mengenai visual storytelling gitu, maka dalam hal ini yang aku harapkan adalah bahwa foto yang kemudian kita tampilkan kepada tamu adalah you see what you get gitu ya. Jadi apa yang kamu lihat maka nanti akan kita dapatkan juga gitu ya. Dalam hal ini tentu saja makanannya, bahwa makanan yang kita lihat itu dari melalui sebuah foto itu kalau daging ayam misalnya 2 potong, nanti kita lihat di foto ya pada kenyataannya kita juga dapetin 2 potong ingredients apa yang ada di dalam satu piring makanan, maka dengan sendirinya itu pula yang nanti kemudian akan disajikan. Nah, sebenarnya kalau buat seperti ini biasanya tim kreatif gitu ya, aku punya ada satu tim kreatif juga yang membantu untuk mensupport F&B konsep service, di mana pada saat F&B konsep service ini step awal yang kita lakukan adalah brainstorming dengan pihak klien. Brainstorming dengan pihak klien itu di sini aku bisa kasih lihat dari screen pertama ini gitu ya. Ini adalah aku ambil contoh gitu salah satu proyek yang aku kerjakan yaitu Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas juga ada ya di Jakarta. Jadi kalau teman-teman datang main-main, cobain makanan yang enak-enak di Abu Nawas Jakarta, itu prosesnya sudah kita kerjakan tahun lalu. Jadi di awal itu biasanya klien memberikan gambaran tentang produk makanan yang mereka mau. Apa aja sih makanan yang ada di restoran itu, kemudian detail ingredients-nya seperti apa. Jadi seperti yang bisa dilihat, ini adalah foto-foto yang sebelumnya mereka kerjakan. Jadi foto-foto yang sudah ada ya. Kemudian list menu makanannya, kira-kira harganya gitu. Nah, dalam proses brainstorming ini biasanya yang paling utama adalah aku menanyakan kepada mereka mengenai masalah konsepnya. Konsep ini juga bisa menjadi sebuah landasan dari target marketnya siapa, kemudian F&B culture-nya seperti apa, kemudian karakteristik dari makanannya itu bagaimana. Sehingga dari proses brainstorming ini biasanya aku interview tuh si klien gitu kan, apa aja yang mau diekspos, kekuatannya ada di mana gitu, sampai ke kira-kira konsep apakah yang kemudian bisa kita ambil. Nah, setelah kita mengetahui detail-detail dari keseluruhan karakter makanan dan minuman yang akan difoto, kemudian keseluruhan konsep dari restoran tersebut, mulai deh kita prosesnya. Yang pertama, nah kita bisa lihat di slide yang selanjutnya. Ini adalah fungsi sebagai seorang prop stylist. Jadi di prop stylist itu eksekusi. Eksekusi yang pertama tentu saja memilih props yang tepat untuk menyajikan makanan-makanannya gitu ya. Jadi dalam hal ini aku juga membantu klien untuk memilihkan piranti-piranti makan yang sesuai dengan konsepnya. Nah, jadi mulai dari piring, mangkok, gelas sampai cutleries, kemudian juga tentu saja proses food stylingnya. Nanti kira-kira dari makanan A, B, C itu akan di styling dengan seperti apa ya. Terus kemudian juga nanti kira-kira butuh piring yang seperti apa gitu, cocok atau enggak. Dalam prosesnya juga enggak sekali jadi sih, kadang-kadang gitu kita ada proses untuk yang namanya food test gitu. Jadi pada saat food test kita pasang-pasangin tuh gitu ya antara makanan dengan piringnya, kira-kira udah cocok atau belum, kita coba test shot lagi gitu. Kalau misalnya udah cocok, oke, kita finalize. Nah, di tahap selanjutnya tentu saja adalah membuat sketsa dan perencanaan. Nah, biasanya supaya buku menunya itu juga tampil menarik, standar dari aku tuh biasanya aku kepengen bikin buku menu itu seperti orang buka coffee table book gitu. Jadi ada highlight-nya, mengekspos nggak hanya makanan, nama makanan, deskripsi, kemudian harga gitu. Nah, kebetulan juga Abu Nawas ini salah satu buku menu favorit aku ya gitu, karena prosesnya juga
apa ya, buat aku penuh dengan pembelajaran. Aku banyak belajar tentang karakteristik makanan Timur Tengah, karakteristik budayanya juga seperti apa. Nah, kemudian sebelum mulai motret, biasanya aku membuat sketch dulu. Nah, ini ada di slide keempat nih, gitu ya. Membuat storyboard tentang buku menu yang nanti akan Nah, ini dia. Ini beberapa storyboard gitu ya. Jadi aku buat perencanaan dari halaman pertama nanti seperti apa. Nah, biasanya kalau aku sukanya bikin buku menu storyboard opening page itu biasanya aku berikan keterangan tentang highlight apa yang mau aku expose. Nah, kebetulan di sini karena Abu Nawas itu makanan Timur Tengah gitu, dan setelah aku mempelajari historinya, mempelajari karakteristik budayanya, ternyata orang Timur Tengah itu kalau makan sukanya rame-rame, sukanya satu baki dimakan berbarengan gitu ya. Nah, kemudian duduk di bawah melingkar gitu. Nah, karakter-karakter seperti ini yang kemudian akhirnya aku buat sebuah konsep yang festif gitu ya. Dan sebagai opening page aku membuat sebuah foto, dan foto ini yang mencerminkan atau men-summary gitu ya seluruh makanan yang ada di restoran Abu Nawas. Jadi makanan di tengah, ada baki besar berisi nasi, kemudian kambing dan ayam sebagai salah satu kekuatan dari makanan Timur Tengah. Nah, jadi aku buat tuh halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, sampai terakhir berdasarkan dari list makanan yang akan kita foto. Kemudian di slide selanjutnya aku memperlihatkan di sini proses produksi tentu saja. Jadi dimulai dari proses food styling. Mungkin bisa diganti slide-nya. Nah, ini dia 3 foto yang mewakili keseluruhan proses produksi. Jadi yang pertama itu tentu saja dimulai dengan proses plating dan food styling gitu ya. Jadi menata makanannya, kemudian mempersiapkan keseluruhan konten makanan tersebut supaya siap difoto. Kemudian detail ya, memperhatikan detail-detail apa yang harus kita lakukan gitu ya, sehingga foto makanan kita tidak hanya tampil cantik tetapi juga tampil atraktif, tampil menarik dan mengundang orang. Nah, ini tentu saja harus bisa mengundang orang untuk ikut makan ataupun kepingin makan makanan yang kita foto tersebut. Nah, ini tadi seperti yang Mbak Tria ceritakan gitu ya, sampai lensa yang yang tele gitu, yang sangat wide gitu ya lensanya, tetapi juga karena bidang fotonya besar sekali gitu, kita bisa bayangkan itu satu nampan itu untuk 10 orang. Berarti ini sebenarnya kapasitas mejanya itu bisa untuk 10 sampai 15 orang, jadi luas sekali, sehingga aku harus naik tangga gitu untuk ngambil shot ini gitu. Nah, jadi kemudian setelah proses produksinya tentu saja akhirnya aku bekerja sama juga dengan graphic designerku dan copywriter untuk kemudian mengolahnya menjadi sebuah desain ataupun layout buku menu. Nah, ini jadi tadi kalau misalnya kita bisa membandingkan antara storyboard, kemudian di slide terakhir mungkin bisa dilihat implementasinya bagaimana. Nah, ini slide terakhir boleh yang kelima. Nah, ini slide-nya. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa dari sketsa yang aku bikin tadi gitu, kemudian aku mencoba menerjemahkannya ke dalam styling, baik food styling, pengaturan komposisi, setapan lighting gitu ya, seperti yang konsep yang sudah disepakati bersama pada saat brainstorming dengan klien. Nah, ini nuansa festif, nuansa merah, kemudian coklat tua sebagai kekuatan ataupun karakter-karakter culture ya yang ingin aku tonjolkan dari dari sebuah restoran Timur Tengah, kemudian coba aku expose ke dalam sebuah desain, sebuah foto yang disesuaikan dengan konsepnya. Nah, ini di sini sudah dibuatkan juga layoutnya sesuai dengan sketch yang aku bikin gitu ya. Dimasukkan semua fotonya, kemudian copywriterku juga membantu untuk membuat
apa namanya narasi dari makanan-makanan yang difoto tersebut di dalam buku menu, sehingga ketika melihat makanannya gitu ya, orang lebih tertarik, kemudian mereka juga membaca description-nya itu bisa membayangkan gitu bahwa kambing yang dibumbui dengan rempah-rempah karakter yang kuat khas Timur Tengah. Nah, itu kalimat-kalimat yang kemudian mengundang orang untuk lebih lebih tempting lagi, lebih ingin untuk mengicipi makanan gitu. Sehingga yang diharapkan tentu saja dari sebuah buku menu yang atraktif, sebuah buku yang cantik dan menarik, orang tuh yang tadinya mungkin cuma mau order 1 piring akhirnya jadi order 5 piring ya kan. Jadi biar makin laris manis dagangannya gitu. Nah, ini dari beberapa yang aku bisa ceritakan gitu ya, sekilas tentang apa aja sih gitu yang biasanya aku provide gitu ya, service-service apa sajakah yang aku bisa kerjakan selama ini gitu, terutama di balik pembuatan sebuah visual gitu yang bisa bercerita kepada orang yang kemudian melihat gitu, supaya dari foto tersebut kemudian membuat orang paham tentang konsepnya gitu ya, nggak mungkin sebelum datang ke Abu Nawas dengan hanya melihat fotonya sudah bisa membayangkan, oh kira-kira nanti tempatnya seperti apa, desainnya bagaimana, kemudian makanan yang dijual apa aja sih gitu, oh ada ayam, ada kambing, atau oh nanti kebayang ya kalau misalnya punya special event mungkin bisa datang ke sana untuk duduk bareng di meja yang di-setup dengan nuansa Timur Tengah gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan kita sesuaikan gitu ya, tentu saja dengan konsep masing-masing outlet F&B gitu, karena tentu saja setiap restoran ataupun setiap hotel pastinya mereka memiliki konsep yang berbeda-beda gitu. Konsep yang berbeda-beda dan tentu saja cara penanganannya pun berbeda-beda. Bagaimana caranya kita kemudian menerjemahkan konsep yang berbeda-beda tersebut menjadi konsep foto yang berbeda-beda juga, desain yang berbeda-beda juga yang ya disesuaikan dengan konsepnya masing-masing. Gitu Mbak Tria. Halo? Ya, sepertinya masih menunggu dari tim di Jakten ya. Jadi aku mau cerita-cerita sedikit. Nah, ini kira-kira kendala apa sih gitu yang biasanya kemudian menjadi challenge ya yang aku hadapi gitu ketika membantu klien untuk mengerjakan F&B konsep service ini gitu. Kalau misalnya seringkali kadang-kadang teman-teman bertanya kalau misalnya restorannya itu udah eksis gimana gitu kan. Nah, ini kita juga tetap bisa membantu mereka untuk mengembangkan konsep F&B-nya, karena biasanya baik yang restoran baru yang mungkin belum punya konsep dan kita buatkan sebuah konsep yang baru, nah itu biasanya disesuaikan dari interiornya, makanan apa yang dijual gitu. Tapi kalau misalnya ini untuk restoran yang sudah eksis gitu ya, biasanya kita mencoba memperbaharui lagi tampilan-tampilannya seperti itu. Mbak Tria. Oke, yes, sudah bergabung kembali ke Studio 3 Jakten. Masuk suaraku, Sasha? Aku sambil nyatet loh tadi ilmu-ilmu kamu. Sudah masuk ke suaraku? Teman-teman sudah bisa dengar. Kalau ada masalah dengan audio bisa tulis. Oke. Nah, Sa, tadi kan kita udah ngeliat presentasi yang sangat menarik ya tentang sebetulnya rangkuman dari profesi kamu yang adalah food stylist dan juga food photographer. Nah, banyak banget kan kalau dulu nih ya, kalau mungkin di eranya aku, kalau food photographer adalah food photographer. Lalu di lokasi ada juga food stylist yang berbeda. Biasanya itu adalah aku food stylist. Nah, kalau kamu bisa merangkap dua itu karena memang dulunya itu
berawalnya kamu memang mengawali sebagai fotografer, food stylist atau apa? Kalau nggak salah dulu kamu karena dari sosial media ya. Kalau dulu kan di zamanku tuh kita belum punya sosial media, sehingga kita harus belajar benar-benar secara profesional lah gitu di sebuah institusi. Kalau kamu bisa merangkap food photographer dan stylist karena memang berawal dari sosial media dulu ya. Kalau bisa kita main Instagram gitu kan, kita harus foto juga, kita harus styling. Baru setelah itu kamu belajar secara textbook. Itu bisa ceritain nggak? Oh, ntar. Oke, sorry. Mbak Tria. Yes. Oke. Sebentar, wait. Mungkin aku tulis aja di chat. Aku tulis di chat. Bisa? Aku tulis di chat aja karena masih ada suara azan. Sasa nggak denger. Oke. Kita boleh lihat presentasi lagi. Tadi kayak menarik tuh yang halaman ketiga. Teman-teman mungkin bisa ditulis di chat. Sekarang lagi ada suara azan, jadi kita mute sebentar ya. Oke. Aku coba lanjutkan ya untuk aku coba jelaskan sedikit lagi kemudian mengenai proses menunya gitu ya, terutama jika menu itu kemudian disesuaikan dengan era pandemi seperti saat ini tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau saat ini karena kita sedang pandemi dan kita mencoba untuk menyesuaikan gitu ya konsep buku menu gitu sudah tidak lagi kita sarankan karena mungkin kalau buku menu itu akan sering kontak ya antara tamu yang satu dengan tamu yang lain. Nah, makanya sekarang di masa pandemi ini kita cukup sibuk juga nih untuk menyesuaikan menu-menu yang sudah ada, yang tadinya print out gitu ya, yang jadi dalam bentuk buku, kemudian kita coba adjust lagi desain dan layoutnya menjadi QR menu. Jadi kalau QR menu itu diharapkan lebih contactless, kemudian juga secara protokol kesehatan itu juga lebih baik, maka kita bisa scan dari barcode-nya, kemudian dari smartphone masing-masing sudah bisa ngelihat tampilan-tampilan menu gitu ya, tampilan-tampilan menu yang mereka inginkan gitu. Kalau buat aku pribadi sebagai seorang fotografer, hal ini justru lebih lebih menyenangkan gitu ya, karena kadang-kadang kita sendiri ketika membuat sebuah buku menu itu yang paling challenge adalah menyamakan antara warna di layar monitor dengan tampilan di buku menu, karena seringkali proses printing itu kemudian membuat warna itu berbeda gitu ya, kadang-kadang bahkan sampai berubah dari warna aslinya. Nah, ini yang seringkali membuat akhirnya gitu ya, kita di proses food styling itu kan kita sudah memilih warna, sudah memilih white balance di kamera juga, mengatur color tone gitu, tetapi tiba-tiba pada saat proses printing kemudian menemui kendala karena warnanya berbeda jauh. Nah, dengan sistem QR menu ini tentu saja membuat tampilan foto gitu ya itu lebih mendekati aslinya gitu, walaupun tentu saja warna pada masing-masing monitor smartphone akan berbeda-beda, tetapi kurang lebih sama ketika kita melihat foto-foto tersebut melalui website ataupun melalui sosial media. Jadi terlihat jelas, terlihat lebih detail gitu ya, terlihat lebih tajam gitu, terutama untuk mengundang orang lebih
tergiur lagi dengan makanan yang kita foto. Seperti itu. Mbak Tria sudah bisa kembali? Sorry, kayak teman-teman tadi kita ada break azan dulu. Oke. Kak, kalau tadi mungkin pertanyaanku yang pertama nggak kedengeran ke situ ya saya. Kalau kita gimana tuh Mbak? Ya, kalau dulu kan kita ini belum punya sosial media. Jadi banyak banget mereka yang ada fotografer adalah fotografer. Lalu mereka adalah food stylist juga adalah food stylist. Jadi memang dua profesi yang sangat berbeda. Mereka berada di lokasi bersama ya gitu ya. Nah kalau kamu tuh memang bisa merakam food styling dan food photographer tuh berarti dulu belajarnya otodidak kah di sosial media dulu? Karena kan kayak kalau saya itu kan munculnya ketika di era-era sosial media ya, atau justru sebelum itu? Betul. Sebenarnya dan kebetulan dari dulu memang passionnya kayaknya di makanan gitu, chemistry-nya gitu. Jadi jajan di mana, foto makanan, kemudian posting lah ya, mungkin dulu masih era-era Facebook. Tapi ketika memang itu sudah di Instagram di mana visual itu lebih mendominasi gitu ya. Kemudian aku sendiri mencoba untuk kemudian serius di fotografi makanan ini, tergabung dalam komunitas foto gitu yang dengan sendirinya akhirnya kemudian memacu aku buat lebih termotivasi lagi gitu. Sebenarnya aku kalau misalnya ditanya sejarahnya itu motret makanan dulu sih Mbak Tria gitu. Motret kemudian mulai mulai dapat kesempatan untuk mengerjakan komersial fotografi gitu ya untuk kebutuhan klien. Kemudian aku melihat beberapa makanan itu tampilannya tidak kira-kira kurang terekspos dengan baik ketika mau difoto. Gemes gitu jadinya kok kayaknya kurang ini, kurang itu ya, atau overcook, terutama kalau kita foto makanan Indonesia tuh kan semakin matang semakin enak gitu ya. Tapi challenge-nya adalah ketika difoto kayaknya kurang appetizing. Nah, dari situlah aku akhirnya kemudian mencoba mendalami gitu ya. Kemudian juga sempat ikut workshop bareng Mas Puji Purnama, beliau salah satu inspiratorku juga yang terbesar gitu, yang kemudian membuka mataku tentang apa sih sebenarnya food styling untuk kebutuhan fotografi dan videografi itu sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus menyamakan persepsinya nih gitu. Food through the eyes is totally different dengan food through the lens gitu kan. Nah ini yang kalau buat aku sendiri akhirnya kebutuhannya yang aku pelajari adalah food styling for fotografi gitu, dimana tampilan makanan itu nggak cuma cantik dilihat mata gitu, tetapi yang paling penting adalah ketika difoto itu betul-betul mengundang orang, menyelerakan gitu ya, nggak cuma eye pleasing tapi juga bikin tempting. Nah akhirnya kemudian baru mulai mendalami food styling seperti itu. Nah kemudian ketika bisa mengkombinasikannya ya itu mempermudah motret sendiri sih sebenarnya gitu. Nah, bagaimana kalau food styling dan juga food photography itu kan produk jasa ya? Gimana sih formula menyusun rate-nya nih? Mungkin ada teman-teman di sini mau mulai terjun. Sebetulnya nggak ada pakemnya kan? Jadi kalau kamu formulanya gimana? Kan pasti ada fixed cost. Fixed cost itu karena kamu food stylist berarti kan kamu harus mikirin juga cost belanja makanan ya. Kalau misalnya bukan buat restoran ya, misalnya buat packaging atau sejenisnya gitu. Nyusun rate-nya tuh gimana sih? Kita nggak ngobrol berapa rate sasa deh. Formulanya gimana? Kita dari daily rate aja sih memang sebenarnya daily ya. Berarti itu ada kayak maksimal jam kerjanya ya? Itu berapa lama? Jam kerja biasa jam gitu, maksimum 10 jam kerja, tapi ya fleksibel juga lah tetap ya gitu, namanya juga sama klien. Terus udah gitu pada saat kita sudah mulai kerja nggak mungkin tiba-tiba belum selesai terus aku bilang stop karena perjanjiannya cuma 10 jam kan juga nggak mungkin gitu. Nah mengenai masalah masalah rate-nya juga aku punya flat rate, tetapi aku juga biasanya fleksibel, kembali lagi disesuaikan dengan konsepnya. Kalau complicated ya biasanya aku bicarakan lagi dengan pihak klien. Mengenai masalah pembelanjaan juga aku paling biasanya reimburse aja sih gitu, karena kadang-kadang untuk menggaranti semua sayuran, semua buah gitu ya, atau semua model fotoku itu nanti well perform gitu ya, dari warna, tekstur dan sebagainya, maka aku biasanya terutama untuk garnish gitu ya, aku request sama klien untuk aku beli sendiri deh yang nanti akan di reimburse gitu. Terus biasanya foto sama video beda sih Mbak Tria, soalnya kalau video susah setengah mati ya stylingnya. Kamu udah
udah kalau video kamu nggak yang belakang kamera kan, kamu kalau video khusus styling berarti kan? Scope kerjanya. Full styling aja, ya. Oke. Lalu makanan Indonesia atau makanan yang menurut kamu paling sulit ditata dan difoto tuh apa? Jadi bisa kamu nih klien kasih, gue mau trade nih, wah susah nih, rate-nya mesti gue tinggiin nih. Kalau tadi kamu bilang tuh di luar flat rate nih, kalau ini mah itu apa sih? Biasanya sih kalau masakan Indonesia sih alhamdulillah karena memang aku juga tertarik gitu. Jadi so far mungkin juga karena kamu udah suka ya? Suka. Terus kalau yang sebenarnya dari makanan Indonesia yang paling challenging kalau buat aku sih justru seafood bakar Jimbaran ala Jimbaran itu justru sebenarnya sulit gitu. Karena gimana caranya makanan yang semua tertutup bumbu itu gitu. Itu terlihat tampil dan biasanya challenge-nya paling besar adalah kalau seafoodnya nggak fresh kayak gitu toh gitu. Nah itu gimana caranya biar tampil di depan kamera dan biasanya seafood seafood bakar ala Jimbaran Bali itu kalau di foto prosesnya berbeda dengan ketika mau dimakan. Nah ini agak complicated sih. Ngolah cumi berbeda dengan ngolah udang gitu. Terus cara bakar ikannya juga beda-beda gitu. Jadi kalau seafood platter ya udah kebayang deh prosesnya bakalan panjang. Nah, itu kan berarti kan banyak banget komunikasi yang harus dijalanin bersama calon klien ya. Ini kan kita kan nggak, produk jasa nih bukan kayak lu beli satu telur, dua kilo gitu kan. Jadi bener-bener gimana Sasa juga harus bisa dong ngobrol ke klien. Nah, gimana cara ngadepin klien yang dia bilang ini pasti klise nih, Sasa kayak binder dandet gitu ya. Gue pengen fotonya kayak buku menu ini gitu. Pas Sasa kasih konsep, dia menolak mentah-mentah gitu, atau aku maksudnya bukan kita membela dari sisi profesi futsalis saya, tapi ini kan banyak terjadi sekali di lapangan. Bagaimana cara kamu sih bikin adem si klien ini sampai akhirnya mau nurut kamu? Lagi pula kan jam terbang kamu sebetulnya udah sangat panjang gitu, pastilah mereka nurut lah gitu. Biasanya masih sering nggak sih ketemu yang harus diskusinya alot gitu? Masih suka. Jadi namanya klien pasti punya keinginan gitu kan. Biasanya itu challenge-nya kalau alot itu kalau yang pertama itu adalah kadang-kadang kita melihat konsepnya kok nggak sesuai ya sama in reality gitu loh. Kayak berbeda lah gitu. Dia misalnya kepengennya yang clear gitu. Referensinya jauh ya, referensinya beda gitu ya. Referensinya nggak sesuai. Makanya aku kadang-kadang suka kasih pengertian ataupun juga memberikan contoh-contoh yang kira-kira sesuai gitu. Terus kalau misalnya kayak misalnya dealing with chef gitu, makanya aku pernah waktu itu IG live ngobrol-ngobrol sebenarnya proses produksi dealing with chef itu gimana sih, karena kadang-kadang ownernya nggak apa-apa support tapi chefnya agak sulit gitu kan, karena sama chef juga seniman. Ya, chef juga seniman, so we have to appreciate mereka juga gitu ya. Kita juga kerja. Tapi kalau buat aku melihatnya gini, kita memang pekerja seni, tetapi kita juga tim marketing lah ya mungkin ya, as a bridge gitu, yang harus menjembatani semua orang. Gimana sih caranya gitu. Jadi biasanya kalau aku selalu tekankan sama klienku bahwa yang paling penting kalau aku push mereka gitu ya dalam proses produksinya, kemudian untuk kayak memberikan produk yang terbaik, itu buat kalian loh gitu. Aku nih kayak gini nih buat kalian loh gitu, bukan buat aku gitu. Karena yang paling penting yang jadi raja itu konten, bukan kamu, bukan aku gitu. Jadi ayo sama-sama kita kerja sama gitu ya. Konten adalah raja, betul banget gitu. Jadi jangan dikorbankan kontennya gitu. Nggak apa-apa, kita coba cari jalan tengah. Terus kemudian biasanya aku turutin dulu sih Mbak Tria gitu. Kalau yang kayak misalnya enggak, aku maunya kayak gini, oke. Tapi nanti boleh ya kasih aku kesempatan buat aku kira-kira dari aku seperti apa gitu. Nanti biasanya kita suka comparison. Nah kalau udah kayak gitu biasanya diskusinya lebih asik sih, karena klien mungkin ngelihat aku fleksibel ya, instead of udah ngotot dulu gitu, nggak mau atau tinggal gitu bahkan gitu kan. Ya aja sih.
Jadi itu memang kalau teman-teman lihat ya, jadi memang dia punya 3 skill. Skill fotografi, skill sekali, dan skill berkomunikasi. Jadi itu seni gimana kita bicara ke klien kan, dan juga tentunya makanya jam terbang itu sangat penting. Nggak main-main. Kadang kita misalnya, aku masih anak baru nih, aku mau langsung megang klien yang gede. Sementara nanti kita bakal susah banget kalau di tengah-tengah kita pasti berantem konsep, kita nggak punya dasar atau alasan yang cukup di belakang kita. Kalau Sasa kan pasti jam terbangnya udah panjang sehingga pasti punya dasar-dasar yang cukup kuat gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal pandemi nih, sekarang job makin banyak atau kan F&B kan paling bertahan ya, sebetulnya sekarang. Makin banyak apa makin banyak buat kamu atau makin banyak saingan? Karena banyak misalnya fotografer genrenya berubah gitu. Misalnya tadi gue fotografer interior gitu. Gue mau nyoba deh makanan karena kansnya ada gitu. How do you see that? Gimana sih? Satu dari tadi jobnya lagi banyak apa enggak? Job sih alhamdulillah ada aja. Jadi sampai hari ini masih itu tadi seperti yang aku bilang, masih banyak yang harus disyukuri gitu ya, karena masih sibuk gitu setiap harinya alhamdulillah. Nah, kalau masa pandemi ini karakternya juga berubah sih gitu. Kalau hotel sih hampir bisa dibilang dari awal masa pandemi sampai sekarang sama sekali udah nggak ngerjain hotel dulu ya gitu, temporary gitu, karena di Bali sendiri memang hotel banyak yang tutup, betul. Nah, tapi kalau untuk masalah restoran, kemarin-kemarin ini aku juga banyak bantu klien untuk shifting bisnis mereka dari dine-in ke take away ataupun online. Jadi bikinin lagi konsepnya, terus udah gitu foto lagi gitu. Ya adalah beberapa yang foto ulang ya gitu. Kalau banyak karena udah harus berubah banyak apa namanya? Betul, harus. Soalnya supaya bisa survive ya, daripada nggak bisa survive, jadi lebih baik mungkin merubah metode bisnisnya lah. Sorry ya, oke. Dan aku juga happy banget bisa bantu teman-teman UMKM ya, karena mereka juga rata-rata UMKM yang baru bermunculan ini sebenarnya adalah orang-orang atau teman-teman di dunia hospitality, di hotel gitu ya, yang kemudian kena dampak dari pandemi sementara mereka nggak bekerja, jadi sambil menunggu hotel buka kembali ya mereka berjualan makanan dan ya saling support sih Mbak Tria di sini kondisinya sih di Bali gitu ya. Itu ya gitu. Ya, oke. Jadi memang masalah networking ini juga penting nih dijaga nih kata Sasha. Apalagi lingkar hospitality itu dunia F&B sangat kecil, dan gimana kita bisa ketemu klien yang lama tapi dengan brand yang baru mungkin ya. Gimana Sasha juga akhirnya yang bisa membantu mereka juga. Nah tadi dalam pertanyaan yang kedua aku tadi, jadi banyak saingan nggak sih? Karena fotografer banyak yang geser nih. Jadi banyak yang ganti genre ya. Berubah genre gitu. Jadi makan saingan banyak dong tadi Bali. Nggak apa-apa Mbak Tria, aku rasa sih semua pasti punya kekuatan ataupun strong and weakness-nya masing-masing ya gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya kenapa sih kok aku tertarik banget untuk mengembangkan kayak di F&B konsep service ini ya sebenarnya semata-mata juga kepengen berbeda dengan teman-teman yang lain lah gitu. Kalau misalnya kerja sama dengan Busa and Friend gitu, kita bisa tawarin paket lengkap loh gitu. Nah mudah-mudahan juga ini bisa menjadi motivasi sama teman-teman yang lainnya juga supaya bisa menemukan keunikan masing-masing gitu ya. Jadi nggak perlu nggak perlu takut merasa tersaingi juga sih, karena aku rasa juga sama seniman ya, setiap klien juga pasti punya kesukaannya masing-masing gitu. Hasil karyaku juga mungkin ada beberapa klien yang mungkin kurang cocok sama stylingnya gitu, kurang cocok sama walaupun konsep berbeda-beda tapi kan pasti ada signature-nya ya gitu, style aku tuh seperti apa gitu, stylenya teman yang lain juga seperti apa. Jadi ya udah bismillah aja lah, yang penting semangat. Nah kita mau buka nih pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada beberapa. Aku juga masih punya pertanyaan menarik, tapi kita buka dulu teman-teman, takutnya udah kelamaan menunggu, meminta jawaban dari Mbak. Mau nanya soal untuk QR code. Kan sekarang kan banyak yang datang ke restoran foto pakai QR code ya. Mau pesan pakai QR code. QR menu. Apakah untuk menu? Apakah prosesnya sama dengan buku menu biasa? Atau misalnya mungkin ukuran fotonya atau gimana itu? Ada sekarang kalau QR code itu ada pakemnya nggak sih sekarang?
Sama sih Mbak, sebenarnya cuman kan berbeda platform aja, yang tadinya print out sekarang jadi bentuk format digital kan gitu. Nah biasanya kalau yang sekarang sama seperti proses yang tadi gitu, kalau misalnya itu terjadi pada existing menu yang sudah ada, biasanya mereka balik lagi ke kita untuk dibuatkan versi QR. Jadi biasanya aku adjust lagi tuh semuanya karena ngerubah format dari mungkin 3x4 dengan rasio ya, perubahan rasio, kemudian sekarang QR code kan biasanya 9:16 disesuaikan dengan rasio smartphone gitu ya, ngerubah lagi layoutnya gitu. Terus cuman biasanya at the end kalau kita datangnya ke percetakan untuk di printing, sekarang webmaster yang membantu kita untuk upload itu menjadi sebuah barcode gitu aja sih. Beda platform aja, tapi proses kerjanya tetap sama. Oh, prosesnya masih sama ya. Nah, Kak, sebetulnya kalau sekarang tuh kalau di Bali kan banyak sekali bisnisnya, pasti kamu udah dapet jobnya restoran ya, karena kan sana F&B-nya restoran itu sangat maju gitu. Sementara kalau di Jakarta mungkin lebih banyak food stylist dan fotografer yang urusannya dengan packaging, karena misalnya agensinya dari consumer goods tuh pada ngumpulnya di Jakarta. Kalau di Bali memang seperti itu ya? Berarti apakah misalnya ada job di Jakarta, kamu harus terbang ke Jakarta atau gimana? Atau apa aja yang komersil yang pernah kamu lakukan di luar pemotretan menu restoran? Menu restoran. Kalau misalnya di Jakarta sih, untuk job-job di Jakarta beberapa sih memang alhamdulillah sih, biasanya dulu ya hampir tiap bulan ada aja lah jadwal kerja motret di luar kota gitu. Tapi memang sejak pandemi ini udah benar-benar di Bali aja dulu gitu. Nah kalau misalnya dari consumer goods memang untuk di Bali sih agak jarang ya. Justru berbeda dengan mungkin teman-teman di sana yang mengerjakan langsung. Kalau di sini agensinya biasanya dari agensi luar sih, justru Mbak Tria. Alhamdulillah beberapa kali aku dapat kesempatan sebagai food stylist untuk TVC, tetapi brandnya bukan brand lokal gitu. Jadi mereka productionnya di Bali, kemudian butuh jasa food stylist untuk membantu photoshoot di Bali ataupun juga pembuatan iklan di Bali, seperti itu. Mbak Tria. Oke. Nah, menurut kamu siapa sih mentor favorit kamu? Atau misalnya kalau lagi foto menu restoran, kamu sukanya gaya siapa? Atau kamu ngikut aja deh dengan tren gitu? Aku sih sebenarnya termasuk yang mungkin lebih ke menyesuaikan diri dengan konsep dan kebutuhan klien aja gitu. Tapi sekarang semua orang jadi mentor ya, karena aku ngelihat sih perkembangan foto sekarang luar biasa gitu. Teman-temanku juga yang motret terutama di komunitas fotoku gitu, misalnya kayak upload kompakan itu tiap hari aku kayak banyak belajar juga dari foto-foto mereka gitu, apa sih yang lagi tren sekarang gitu, karena fotonya sangat-sangat serius gitu ya, sudah sangat layak untuk masuk ke ranah komersial fotografi juga gitu. Jadi keren sih gitu. Kalau untuk styling juga, teman-teman food styling juga sekarang udah banyak banget ya. Si Emil itu juga hasil karyanya keren-keren banget. Mas Puji juga masih menjadi figur yang aku pengen belajar banyak juga dari beliau gitu ya. Semua orang bisa jadi jadi pembelajaran yang baik juga buat kita gitu. Banyak memberikan ilham dan inspirasi. Oke, jadi pokoknya mengikuti klien lagi pengennya seperti apa, disesuaikan dengan gayamu ya. Nah tadi kan kamu bilang tadi banyak banget kamu jam terbangnya sudah di restoran dan juga tadi sudah melakukan beberapa pekerjaan komersil lainnya gitu, selain di luar menu restoran. Nah sekarang kan banyak banget misalnya karena job styling lagi banyak nih ya, atau job fotografi gitu. Kadang yang pemula kita pengen naik kelas nih, tapi mungkin naik kelasnya terlalu cepat gitu. Kita pengen coba itu ada job nih ngerjain packaging gitu, atau yang paling ngeri kan TVC. Pokoknya teman-teman nggak ada yang mau ngerjain TVC guys, tidak ada. Ada jobnya nggak ada yang mau ngerjain karena nightmare ya kan, serem TVC itu.
Nah, misalnya wah ini oke nih TVC karena ini kalau ya food stylist atau food photographer atau misalnya mungkin ya videographer itu kan kalau untuk TVC itu mungkin sekali kerja langsung 3 bulan libur gitu kan ya, karena rate-nya bisa cukup aduhai gitu kan kalau jam terbangnya oke gitu. Banyak yang memula-mula gitu, gue mau nyoba-nyoba deh gitu. Kamu pernah nggak di posisi itu? Gue pengen nyoba ternyata, aduh gila ternyata susah banget ya. Wah gue kecepetan nih, salah nih, gue harusnya belajar dulu. Atau kalau belum pernah, kamu bisa at least ngasih pesan nggak ke teman-teman yang kayaknya mau coba-coba tapi jam terbangnya masih bisa ditambah dulu sebetulnya. House dari Belanda ya, karena itu adalah sebuah produk karena ini non disclosure agreement, jadi memang aku nggak boleh publish gitu ya, tapi sebuah produk kayak bumbu instan yang salah satunya adalah bumbu instan soto ayam Indonesia gitu di Belanda ya, mungkin karena Belanda tuh kan saudara tua kali ya sama Indonesia ya gitu. Nah jadi itu TVC pertamaku dan memang buat aku tuh sempet nggak bisa tidur gitu, udah pantesan aku mah sebelum dan sesudah. Tapi aku mungkin orangnya gitu sih Mbak, maksudnya setiap ada kesempatan tuh kalau buat aku selalu kayak balikin lagi ke aku, kira-kira aku bisa nggak ya, kira-kira aku sanggup nggak ya gitu. Iya, yakinkan diri dulu karena nggak kepengen main bisa-bisa, terus ternyata akhirnya bikin klien disappointed sama pekerjaan. Nah, cuman karena aku ngelihat bahwa oh ternyata materinya oke kok gitu, apa aja sih tugasku oke kok gitu. Memang yang paling problem adalah harus lari-lari gitu ya dari station gitu kan ke area gitu, kayak misalnya yang baru minta yang baru gitu, pokoknya selalu ada runner yang kemudian membantu aku dari station ke station gitu. Nah ini buat aku so challenging banget, dan sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang kadang-kadang kita memang harus out of our comfort zone gitu. Aku percaya bahwa pada satu titik kita lebih berani menghadapi ketakutan kita gitu, dari ketika kita bisa fight buat itu jadi semacam satu hormon yang kita bakalan ketagihan lagi gitu. Jadi aku bisa cerita sedikit, mungkin aku kalau ditanya project styling apa sih yang paling berat sampai saat ini, yaitu ketika aku bekerja buat sebuah agency, dan itu projectnya di Jepang gitu kan. Nah tahu sendiri dong Mbak, orang Jepang kan standarnya benar-benar kayak miring dikit nggak boleh gitu kan ya. Terus dengan jumlah jam kerja yang rata-rata 15-16 jam per hari, itu buat aku pada saat prosesnya itu sakit kepala banget gitu ya. Aduh kayak setiap hari harus tegang gitu, tapi ketika sudah selesai itu kayak ketagihan loh gitu, kayak pengen berada dalam situasi pekerjaan seperti kayak gitu lagi, sama seperti ketika TVC gitu ya. Ketika sebelum pandemi itu kita masih sempat mengerjakan satu TVC di Bali gitu ya, sama untuk agensi dari Belanda tuh kayaknya banyak deh yang ngerjain di sini gitu ya. Jadi lumayan sih gitu, selang seminggu tuh kayak masih kedengeran teriakan-teriakannya gitu ya di lokasi syuting itu seperti apa. Terus berkarung-karung sayuran dan buah-buahan yang habis gimana ya, kalau TVC kayak belah jeruknya nggak sesuai aja kita buang kan gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang justru kita akan belajar sangat banyak dari hal-hal yang memang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau tantangan itu memang kemudian hadir, ya pertama memang tetap harus mengukur kemampuan sih gitu. Karena kadang-kadang aku juga datang kesempatan-kesempatan yang menurut aku sih kayaknya aku belum di level itu. Nah caranya gimana? Aku akan menggait orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi biasanya aku nggak nolak, tapi aku ngegait orang lagi gitu loh. Supaya apa? Supaya aku lebih solid, supaya aku juga lebih kuat gitu ya. Ada yang menguatkan. Lebih baik, jadi pada prosesnya nanti gitu kita juga bisa belajar, tapi kita juga bisa nggak nolak kerjaannya juga sih gitu. Yes. Okay. Jadi itu tipsnya tuh, jangan ditolak, ajaklah teman yang sudah berpengalaman juga. Ini sama-sama belajar di lokasi lah ya. Teamwork. Jadi ada teamworknya guys, jangan ditolak gitu kan. Nah itu tadi kalau yang di Jepang.
Kalau di Jepang itu packaging atau gimana? Yang apa tadi jobnya di Jepang untuk kategori apa? Di Jepang kita kerja untuk interkontinental, Mbak. Kita kerja untuk interkontinental. Jadi untuk hospitality shot, foto dan video ya. Jadi apa ya namanya ya? Itu juga sama sih gitu. Ketika sebelum mengiyakan itu proses research-nya juga panjang banget, harus ngapain, mereka sukanya apa, standarnya apa gitu, terus mempelajari betul-betul brand guideline-nya gimana, bertanya sama teman-teman yang udah pernah berangkat sebelumnya gitu. Jadi iya, tapi sebenarnya nervous juga gitu kan, ini bisa nggak ya gitu. Pokoknya di lokasi jangan kelihatan gugup karena waktunya berjalan ya kan, hour ya kan. Tidak boleh bilang tidak, harus ada tiba-tiba jeruk ke 30 gitu. Oke, jeruk ke 50. Oke gitu. Jadi teman-teman, pokoknya kata-kata dulu ukur kemampuan ya. Karena TVC itu bikin dia demam pun seorang Sasa. Tapi itu memang namanya food stylist. Pokoknya Sasa udah merambah semuanya itu berarti sampai tingkat yang paling bikin pusing, bikin grab, TVC sudah dia handle. Apalagi sih job tinggal 5 menit lagi nih, kalau obrolan yang sangat seru pasti kita tiba-tiba lupa waktu gitu. Dua pertanyaan lagi deh. Iya. Apa yang pengen kamu taklukkan dari segi styling atau fotografi terserah? Apa ya? Aku so far mungkin juga karena apa ya, saat ini lebih kayak ke mengalir aja sih Mbak gitu, tapi aku kepengen kayak kalau ditanya targetnya apa, kalau 10 tahun ini ditanya aku pasti punya banyak apa gitu ya, tapi karena mungkin umurku juga udah sekian gitu ya, jadi kalau buat aku targetku ya cuman kepengen bisa berkarya dengan baik aja, kepengen dapat kesempatan lagi yang lebih baik, sama ya itu tadi gitu loh, ternyata kerja mungkin menambah portfolio brand internasional kali ya gitu, karena menarik banget sih belajar bersama belajar di sawah orang gitu ya, banyak banget hal atau pelajaran yang kita bisa ambil dari mereka gitu. Oke. Thank you banget Sasa atas obrolannya, sangat menarik, banyak banget ilmu-ilmu cerita behind the scene yang mungkin teman-teman bisa langsung serap nih. Oh ternyata kalau gitu cara formulanya Sasa menghadapi klien dan macam-macamnya. Oke, pokoknya tadi pesan Sasa jangan lupa tadi penting banget bahwa memang katanya dia bilang mau 10 tahun lagi nggak kebayang, tapi sebetulnya food stylist atau fotografer itu udah kayak dokter ya. Semakin dia senior semakin dicari orang. Nggak ada pensiun ya kan? Kayaknya kalau food stylist fotografer baru disuruh pensiun nggak bisa. Karena sebetulnya skillnya profesi kamu itu kan bukan textbook ya, jadi memang pengalaman, bahkan harus dicari sendiri gitu. Gimana trik-trik menciptakan itu kan, ada skill baru ya yang dapat ya, pasti ada trik-trik baru kan, gitu. Oke, sip. Pokoknya apa? Silakan penutupan dari Sasa. Yang paling penting sih. Yang paling penting sih, walaupun saat ini memang bidang food photographer ataupun food styling ini sangat menjanjikan sekali, tapi perkembangan maraknya bisnis food and tapi yang paling penting kalau buat aku mesti balikin lagi ke diri kita gitu, ini betul-betul passion kita apakah karena gini, baik food styling maupun fotografi seperti yang tadi Mbak Tria bilang, karena ini backgroundnya beliau juga, expertise beliau juga gitu, ini sebenarnya bukan bidang yang hanya sekedar tata titi di piring kemudian foto gitu, kita butuh mental dan tenaga yang ekstra sebenarnya gitu, jadi betul-betul kalau aku tanya is it your hobby atau is it your passion gitu, karena kalau ini udah your passion, let's do it gitu ya, you have to willing for struggling, for suffering, for ya pokoknya betul-betul lah untuk di bidang ini gitu, ntar pasti resultnya juga akan baik buat kita semua gitu aja sih. Thank you banget Sasa atas lewat sedikitnya 1 jam lewat sekian menit. Sampai jumpa banget ya Sa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu di jakten-jakten berikutnya secara offline ya. Oke, thank you Sa, pokoknya teman-teman semua
Jangan lupa semua program Jakten bisa dilihat dengan lengkap di www.jakten.com. Semua registrasi bisa dilakukan dan semua live streaming bisa ditonton di situ. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga dari Femina, undur diri dan sampai jumpa. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.